Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyajikan hasil video pembelajaran oleh saya sendiri, Adi Mas Alidan Yuwono, NIM 193111124, dan teman saya Novika Dinofadila, NIM 193111125, dan teman saya Isma Okafiasai dengan NIM 193111126. Selamat menyaksikan video dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah kita diberikan kemudahan dan kemampuan untuk memahami mata pelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Nihil ya? Pak. Ya, nihil semuanya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan memberikan sedikit pengantar ya. Kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa begitu. Nah, kita sebagai umat beragama, khususnya agama Islam, itu merupakan umat yang diberikan batasan-batasan. Jadi kita sebagai manusia hidup dalam aturan-aturan, hidup dalam batasan-batasan yang diberikan oleh agama. Jadi kita nggak bisa seenaknya hidup sembarangan dan bebas. Nah, maka batasan-batasan itu apa saja? Nah, kita akan pelajari pada pagi hari ini. Utamanya kita sebagai umat Islam, ya koridornya itu adalah syariat. Nah, kita akan pelan-pelan belajar nanti tentang batasan-batasan apa saja yang akan kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang umat Islam. Begitu ya anak-anak ya. Nah, di sini kita akan membahas langsung saja yakni materi tentang hudud, gitu ya. Hudud itu secara jamak begitu ya, secara bahasa itu berarti pencegahan atau batasan antara dua hal gitu. Jadi kita dicegah untuk berbuat yang jelek-jelek, berbuat keburukan, dan kita diberikan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu gitu. Nah, secara bahasa itu pencegahan, kemudian secara istilah itu merupakan hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi atau hukuman untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman berzina, kemudian mencuri, kemudian meminum khamr, dan juga merampok, dan juga khojaf. Khojaf itu adalah menuduh zina. Jadi hudud ini merupakan yang kita bahas itu merupakan hukuman-hukuman bagi kita sebagai umat Islam yang melakukan pelanggaran-pelanggaran selain membunuh dan juga selain membunuh dan juga menganiaya. Nah, apa saja itu nanti akan kita bahas pelan-pelan. Nah, begitu ya anak-anak ya. Nah, jadi hudud ini kita berfokus pada 5 kategori. Yang pertama ada zina, yang kedua ada khojaf atau menuduh zina, yang ketiga ada meminum khamr, yang keempat ada mencuri, dan yang kelima ada merampok. Nah, untuk itu Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok besar. Itu ya, untuk membahas tema-tema yang telah Bapak sampaikan tadi. Kelompok yang pertama itu mendapatkan materi tentang zina dan khojaf, yaitu menuduh zina. Kemudian kelompok yang kedua mendapat materi meminum khamr dan juga mencuri. Nah, silakan anak-anak untuk mencari apa yang dimaksud dengan tema-tema itu, apa yang dimaksud dengan istilah-istilah itu, kemudian macam-macamnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tema-tema yang telah dibagi tersebut. Silakan didiskusikan dari kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, masing-masing kelompok Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi ya.
Oke, sudah. Silahkan kita mulai dari kelompok 1 dulu untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelas. Saya persilahkan, monggo silahkan maju. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai zina. Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kemudian ada macam-macam dari zina dan hadnya. Yang pertama zina ghairu muhsan, atau zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Jadi para ahli fikih sepakat bahwa had atau hukuman bagi pezina ghairu muhsan baik laki-laki ataupun perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali. Adapun hukuman pengasingan atau tagrib, para ahli fikih berselisih pendapat. Kemudian yang kedua ada zina muhsan atau perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Had atau hukuman yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah dirajam. Kemudian mengenai hikmah dilarangnya zina. Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Di antara hikmah terpenting diharamkannya zina adalah yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Kemudian, yang kedua mengenai qadhaf. Qadhaf secara bahasa artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Adapun secara istilah dalam hukum Islam, qadhaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Qadhaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalil yang menegaskan keharaman qadhaf adalah Quran surat An-Nur ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun adzim. Yang artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Syarat-syarat berlakunya had qadhaf atau berlakunya hukuman qadhaf yaitu ketika tertuduh berzina adalah muhsan. Yang kedua, penuduh sudah balik dan berakal. Dan yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai dengan aturan syara. Kemudian gugurnya had qadhaf. Hukuman dari qadhaf bisa gugur. Seseorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had qadhaf jika salah satu dari 3 hal di bawah ini terjadi. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Kemudian yang kedua, li'an atau sumpah seseorang suami atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 4 kali. Jika suami menuduh istri berzina, sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil. Dan yang ketiga, tertuduh memaafkan. Kemudian hikmah dari diharamkannya qadhaf. Yang pertama,
menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Dan yang kelima yaitu mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok saya, yaitu berupa meminum khamar dan mencuri. Meminum khamar secara bahasa, khamar mempunyai arti penutup akal. Menurut istilah, khamar adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Berbeda dari definisi di atas, cakupan khamar tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, seperti ganja, heroin, sabu, dan yang sejenisnya. Kemudian, dalil meminum khamr terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung dengan minuman keras dan judi itu. Setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Kemudian had meminum khamr, sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamr. Mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukum atau had, baik ia mengkonsumsi sedikit atau banyak. Kemudian hikmah diharamkannya meminum khamr, yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa, kebencian, dan permusuhan. Dan yang terakhir, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, secara istilah syara, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Kemudian, praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukum had memiliki beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Yang kedua, barang yang dicuri milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Dan yang terakhir, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nasab. Kemudian had mencuri. Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu seperti potong tangan. Kemudian seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai alasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian hikmah had bagi pencuri. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek buruk bagi dirinya. Kemudian yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Yang terakhir, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Cukup bagus sekali, cukup lengkap.
dan akan Bapak tambahkan supaya lebih komplit ya. Jadi ada satu jenis lagi tentang hudud, yakni merampok, menyamun ataupun merompak begitu ya. Nah, merampok ini merupakan istilah yang digunakan untuk mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan hingga pembunuhan seperti itu. Nah, perbedaannya itu hanya terdapat pada tempat kejadian. Jika menyamun ataupun merampok itu ada di darat, jika merompak itu ada di laut begitu. Nah, kemudian hukum dari perbuatan itu, jika perampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi begitu. Karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan agama, yakni merampok dan membunuh. Maka dari itu, perampok, penyamun ataupun perompak yang mendapatkan hukuman ganda. Ia dikenai had dan diancam hukuman akhirat yang berupa azab dahsyat. Di sini Allah berfirman, walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan akhirat mereka mendapat azab yang besar, dari surat Al-Maidah ayat 33. Maka ini hukumannya nanti di akhirat akan sangat pedih begitu ya anak-anak. Nah, kemudian hikmahnya dari pengharaman melakukan perbuatan itu, yang pertama menjauhkan seseorang dari tindak kejahatan, tentunya menyamun, merampok dan juga merompak. Yang kedua, melindungi hak milik orang lain dengan aman. Yang ketiga, mendorong manusia untuk memiliki harta dengan cara yang sah dan halal. Kemudian yang terakhir, terwujudnya lingkungan yang aman dan damai. Karena Islam itu kan datang membawa perdamaian begitu. Nah, kita telah membahas kelima topik yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi dan juga oleh Bapak sendiri. Dari kelima pembahasan itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo silahkan. Tidak, Pak. Tidak ada ya? Sudah paham semuanya ya? Sudah, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya anak-anak, yang terakhir ya, Bapak akan berikan kesimpulan. Ada 5 kategori perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana hudud. Yang pertama tadi ada zina. Yang kedua ada qadhaf. Yang ketiga ada meminum khamar. Yang keempat ada mencuri. Dan yang terakhir ada merampok. Nah, kelima tindakan pidana ini mempunyai hukumannya masing-masing, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Apalagi nanti di akhirat ya. Nah, maka dari itu kesimpulannya, setelah mempelajari bab ini, diharapkan anak-anak semuanya menjauhi kelima perbuatan tersebut, supaya kita bisa terus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan kita bisa senantiasa berbuat kebaikan. Begitu ya anak-anak ya. Saya doakan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak bisa akhiri. Adapun untuk tugasnya, nanti anak-anak mengerjakan lembar tugas yang telah Bapak bagikan untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing ya. Nanti dikerjakan ya. Nanti minggu depan akan Bapak nilai. Begitu ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam